PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel OSM. Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020. Dalam merasa syukur atas penyertaan Tuhan Yesus, kita jumpa dalam persekutuan yang beribadah sekalipun terjadi di tiap-tiap rumah. Kami juga menyampaikan selamat pagi dan shalom bagi jemaat. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat di saat ini. 1. Informasi pelayanan. Ibadah pagi ini, Minggu 17 Mei 2020, dilayani oleh Pendeta Nyonya J.A. Atiuta Dias dengan menggunakan liturgi ibadah Minggu ketiga, pembacaan Alkitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai 19 dan nyanyian persiapan ibadah setelah lonceng 3 dibunyikan, Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 2. Ibadah memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga akan berlangsung pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 08.00 WIB di setiap rumah keluarga dengan menggunakan liturgi ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bisa juga menggunakan streaming dengan mengunjungi situs www.jemaat-immanuel-los.org. Kami mohon kepedulian warga jemaat untuk ibadah dimaksud. Kami mohon jemaat untuk serius terhadap ibadah yang terjadi di tiap-tiap rumah. Ciptakanlah suasana yang mendukung setiap ibadah dengan menghadirkan semua anggota keluarga sesuai kebutuhan ibadah-ibadah dimaksud. Jangan juga mengotori rumah serta lingkungan rumah yang telah menjadi tempat berdoa dengan aktivitas yang tidak berguna seperti permainan game, judi, dan lain sebagainya. Pandemi COVID-19 masih mewabah, bahkan puluhan orang telah terinfeksi di kota Ambon. Dalam hubungan dengan hal dimaksud, diharapkan kita tidak menganggap enteng atau menata hidup ini sembarangan, melainkan patuhilah aturan pemerintah dan gereja dalam upaya memutus mata rantai penyebarannya dengan A. Tetaplah berdoa, berdiam diri di rumah kecuali ada urusan penting yang mengharuskan kita berada di luar rumah. Kenakanlah masker terutama pada saat kita keluar rumah, termasuk bagi anak-anak. Selalu menjaga jarak pada saat beraktivitas. Selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Bersih diri dan lingkungan. Konsumsi makanan bergizi serta vitamin. 2. Berita duka. Telah dipanggil pulang ke hadirat Bapa di sorga almarhum Injelin Saia dalam usia 26 tahun 8 bulan 27 hari. Almarhum adalah anggota Jemaat Immanuel OSM yang berada di sektor Maranatha 2 unit 1. Almarhum meninggal pada hari Sabtu 9 Mei 2020 pukul 11:19 waktu Indonesia Timur dan dimakamkan pada hari Minggu 10 Mei 2020 pukul 12:00 waktu Indonesia Timur. Majelis jemaat dan jemaat menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu dikuatkan. Telah dipanggil pulang ke hadirat Bapa di sorga almarhum Femi Leori Lekatong Pesi dalam usia 31 tahun 11 bulan 8 hari. Almarhum adalah anggota Jemaat Immanuel OSM yang berada di sektor PT
dan dimakamkan pada hari Senin 11 Mei pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Majelis Jemaat dan Jemaat menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu dikuatkan. 3. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat secara personal maupun keluarga yang telah membantu pelayanan, terlebih pemberian bagi pembangunan fisik dalam jemaat melalui Tangguh Merah. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Pendeta Nyonya J.A. Atikuta Dias Ketua, Penatua KDJ Firzalam Sekretaris. Mari saudara yang dikasihi yang berada di tiap-tiap keluarga, kita mulai ibadah ini. Adalah baik beribadah kepada Tuhan. Maka jadilah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah melimpahi atas kita. Kita gedungkan nyanyian Kidung Jemaat nomor 322, bait pertama dan kelima. Saudara-saudara yang dikasihi, terkadang kita berada dalam masa-masa yang berat, kita bersungut dan mengeluh. Dan dalam semuanya itu, kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita sering meninggalkan hikmat dan menganggap remeh segala nasihat dan anjuran. Padahal semua itu bukan hanya untuk kita, tetapi demi sesama di seluruh muka bumi ciptaan Tuhan ini.
yang tak terbatas. Kidung Jemaat nomor 39 bait pertama. Karena itu baiklah kita saling rendah hati dan penuh hormat seorang akan yang lainnya, dan turutilah firman-Nya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kita kidungkan Kidung Jemaat nomor 38 baitnya yang kelima. Kita datang dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, kita akan membaca dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berkarunialah atas kami dan seisi rumah kami, sebab kami berlindung dalam firman-Mu yang kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan ini akan dibacakan secara bersama-sama. Kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik dia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan
kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperbolehkan dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itu, bahagianya setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikian firman Tuhan. Kita menyambut dengan nyanyian Haleluya, Haleluya, Haleluya. Orang tua, kaulah muda, serta anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, yang masih berada di tiap-tiap rumah. Selamat hari Minggu dan Shalom. Pasti katong semua ingin baku dapat di gedung gereja pada jam-jam seperti begini. Ingin berjumpa melepas rindu. Sebab selama 2 bulan ini kita tetap berada di tiap-tiap rumah, bahkan beribadah di tiap-tiap rumah. Namun justru suasana terkini, suasana yang adil, membuat ketong tetap tinggal dan stay di rumah. Namun justru, saudara, suasana terkini yang terupdate membuat kita juga harus tetap berada di rumah. Kalaupun baku dapat hanya sekedar saja, bisa lama-lama. Mungkin yang lama itu, kalau kita berjumpa di dunia maya, melalui FB, Twitter, WA, dan teman-teman. Tapi pasti sing bisa dan sing sama dengan kopi Delta, alias tatap muka dengan muka. Tapi beginilah suasana yang semua kita rasakan dan alami di akhir-akhir ini. Bukan saja soal kangen, bukan saja soal rindu, saudara yang dikasihi, tetapi juga ada yang beda di 2 bulan terakhir ini. Yakni mungkin ada yang tambah berat badan karena makan dan makan terus di rumah. Berat badan bertambah makmur dari segi fisik, tapi juga merasa senang karena tak
untuk menormalkannya kembali. Ada banyak catatan di media massa berdasarkan fakta bahwa ada banyak pekerja yang dirumahkan tanpa upah. Ada yang mengalami PHK. Dan tentu saudara yang dikasihi, pasti akan sangat banyak pengangguran disertai dengan semakin bertambahnya orang miskin. Bisa kita rasakan, kita alami setengah mati. Itu keluhan kita. Dalam keluhan setengah mati, kita berkhotbah yang berisikan ajaran hikmah, ajaran tentang bagaimana orang mengatur hidup dengan baik, ajaran bagaimana orang menata kelola kehidupannya secara optimal, yang bertolak dari kenyataan dan pengalaman hidup, dengan tujuan untuk menuntun manusia berada pada jalan Allah, jalan kebenaran dan keadilan serta keberbaktian hidup di bawah matahari. Tentu kita akan bertanya apa sajakah itu. Di dalam ayat-ayat bacaan kita tadi Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai 19 hingga terdapat beberapa catatan yang penting digarisbawahi. Suatu fakta yang terjadi saudara-saudara, yakni praktek ketidakadilan dan pemerkosaan hukum yang dilakukan oleh para pemimpin dan penguasa pada saat itu. Praktek ketidakadilan dan pemerkosaan hukum yang tentu membuat rakyat semakin tertindas dan miskin. Rakyat kecil semakin menderita, semakin merana karena ulah para pemimpin, karena ulah penguasa. Rakyat yang butuh kepedulian, rakyat yang butuh perhatian para pemimpin dan para penguasa untuk kesejahteraan hidup mereka. Kini para pemimpin melakukan praktek ketidakadilan dan memperkosa hukum. Rakyat semakin tertindas dan tercekik. Kelanjutan hidup yang berkecukupan pasti hanya sebagai harapan saja. Padahal semestinya para pemimpin ataupun penguasa harus peduli terhadap rakyat. Sebab ada rakyat, baru ada pemimpin dan ada penguasa. Dalam kenyataan seperti itu, pengkhotbah melakukan protes. Pengkhotbah mengkritisi situasi dan kondisi. Pengkhotbah melakukan protes terhadap apa yang dilakukan oleh para pemimpin maupun penguasa pada saat itu. Sebab baginya pemimpin, penguasa adalah orang-orang yang melindungi rakyat. Orang-orang yang mesti mensejahterakan rakyatnya, bukan sebaliknya menindas, bukan sebaliknya menipis, bukan sebaliknya mengeruk keuntungan di atas penderitaan mereka. Artinya pula bahwa pemimpin atau penguasa harus takut Tuhan dengan jalan taat asas, menjalankan hukum secara benar dan melakukan keadilan, bukan sebaliknya. Saya percaya bahwa kita juga mau pemimpin-pemimpin yang melakukan keadilan, yang berjalan sesuai dengan asas atau hukum yang berlaku. Dan dalam kenyataannya, saudara, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada praktek ketidakadilan. Ada praktek
bisa juga terjadi di dalam gereja. Bahkan nyaris di setiap aspek kehidupan kita. Apalagi jika pendekatannya adalah kolusi dan nepotisme. So pasti yang terjadi adalah ketidakadilan. Dan saudara-saudara, dampak pandemi COVID-19 juga bisa terjadi ada yang semakin jaya di dalam hidupnya. Dan sebaliknya juga. Karena perbuatan-perbuatan ketidakadilan, orang miskin semakin melahap. Dan dalam situasi dan kondisi ini, sebetulnya tiap-tiap orang mesti merenungi hidup yang sesungguhnya. Tetapi juga menyadarkan diri dan bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Atau takutlah akan Tuhan, berlakulah adil dan janganlah menindas sesama. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, yang lain dilihat juga oleh pengkhotbah bahwa justru penyakit cinta uang, harta, dan kekayaan selalu menjadi orientasi hidup dari sebagian manusia. Bagi pengkhotbah, sikap dan kelakuan seperti itu tidak boleh terjadi, apalagi di dalam diri orang percaya. Orang percaya tidak boleh memiliki orientasi hidup seperti itu, sebab ia akan mengalami kesia-siaan, atau bahasa pengkhotbah bilang kemalangan. Yang mesti dipahami, hidup adalah anugerah. Karena itu uang, harta, maupun kekayaan tidak dapat membelinya. Sebesar apapun harta, kekayaan, dan uang itu, bahkan dikatakan dengan telanjang manusia dilahirkan, dan pada saat meninggalkan dunia pun tidak ada yang dibawanya. Seperti ada sepenggal syair lagu yang mengatakan, "Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga." Artinya, saudara yang dikasihi, orientasi uang, harta, kekayaan mengindikasikan bahwa orang itu egois, mengindikasikan bahwa orang itu lupa diri, mengindikasikan bahwa orang itu tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan yang adalah sumber kehidupan, yang adalah sumber segala kebaikan. Ingatlah bahwa harta dan kekayaan tidak boleh dijadikan sebagai nama. Dan Tuhan Yesus pun juga telah menegur orang-orang yang selalu menjadikan uang, harta, dan kekayaan itu sebagai nama. Pada sisi lain, saudara-saudara yang dikasihi, hidup ini harus dioptimalkan dengan sesama dan alam. Jujur harus disampaikan, mungkin kita mengalami dan merasakan bahwa di tengah pandemi COVID-19, kepedulian pemerintah, kepedulian gereja, dan lembaga-lembaga sosial keagamaan, termasuk setiap individu yang tergerak hati mengulurkan tangan membantu mereka yang kurang, mereka yang miskin, melakukan pelayanan-pelayanan diakonal karitatif, tapi juga diakonal transformatif.
supaya kita melakukannya dengan sukacita, tanpa mengeruk keuntungan. Usahakanlah supaya kita tidak mencuri hak orang lain. Usahakanlah supaya kita melakukannya di dalam rasa takut kepada Tuhan. Jangan kita menari dan bersukaria di atas penderitaan orang lain. Dan kritik ataupun protes pengkhotbah memberi ketersinggungan bagi kita bahwa aksi tolong menolong dan hidup berbagi harus menjadi lifestyle dari orang percaya. Harus menjadi gaya hidup kita, harus juga menjadi karakter kita. Hidup juga harus bermakna. Hidup harus berarti, karena hidup adalah anugerah. Cukupkan diri dan keluarga kita dengan apa yang ada pada kita. Tidak berarti kita tidak boleh kaya. Kita harus kaya, tapi kaya dalam kebajikan, kaya dalam kebaikan, kemurahan, kaya dalam kasih. Dan berkat yang kita peroleh harus dimanfaatkan di dalam rasa takut kepada Tuhan. Kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Tuhan dan untuk sesama. Termasuk kekayaan yang dianugerahkan bagi kita harus dikelola dengan rendah hati, tidak dengan sombong, dengan tinggi hati ataupun arogan, supaya kesederhanaan hidup menjadi pola bagi kita. Bahkan jangan lupa kita meresponinya dengan luapan syukur kepada Sang Pemberi kehidupan. Dengan begitu kita akan takut untuk melakukan berbagai macam penyimpangan. Seperti pula ada kata-kata bijak yang bilang begini, saudara-saudara. Kekayaan yang dikelola dengan sederhana adalah bentuk kemewahan yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi, setiap usaha, setiap kerja keras dan perjuangan manusia untuk hidup yang lebih baik pasti dikenal Allah. Sekali lagi, setiap usaha, kerja keras dan perjuangan untuk hidup yang lebih baik pasti dikenal Allah. Karena itu kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita juga tidak boleh masa bodoh dan menganggap enteng tentang kehidupan ini. Tidak boleh menyerah kepada keadaan. Itu yang menjadi stressing pengkhotbah. Memang untuk sementara kita berdiam diri di rumah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Aktivitas di luar rumah kita kurangi, terlebih yang mendatangkan manfaat bagi hidup ini. Namun tidak berarti kita putus asa, tidak berarti kita hilang harap, kita cemas, kita khawatir dan bimbang terhadap hidup hari ini dan yang akan datang. Itu tidak boleh terjadi dalam diri orang percaya. Mengapa? Sebab Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus selalu menyertai kita. Kekuatan kuasa kebangkitannya ajaib bagi kita. Ia tidak akan pernah membiarkan tantangan itu melebihi pikulan kita. Pasti ada saatnya virus corona ini akan mati dan hilang di telan bumi. Dan kita tidak akan dibiarkan sendiri untuk menjalani hidup ini. Berkatnya selalu menyertai kita secara pribadi, keluarga, dan persekutuan. Bukankah Ia yang telah bangkit telah mengalahkan maut dengan segala kuasanya yang membelenggu kehidupan kita? Sebab itu, jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Tegakkanlah keadilan, lakukanlah
untuk menghadapi hidup hari ini dan yang akan datang. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur, dan persembahan syukur ini akan diiringi dengan menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 299, bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara, kita menyatu di dalam syafaat dan kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa Kami secara bersama. Kita bersyafaat. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus, yang menyatakan kasih dan rahmat setiap hari bagi kami. Di tengah berbagai penyimpangan, kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang kami lakukan, secara sadar maupun tidak, sengaja maupun tidak, ingat maupun terlupakan, ampunilah kami ya Yesus, dan berkenan Tuhan menerima sembah kami, hormat kami, syukur dan terima kasih yang keluar dari nurani yang terdalam atas seluruh kepedulian bagi hidup di hari kemarin, hari ini, dan juga pasti di hari yang akan datang. Terima kasih atas usmu baru pemberian Tuhan. Di tengah berbagai tantangan hidup yang luar biasa, teristimewa pandemi COVID-19, namun kami tetap percaya bahwa kekuatan kuasa-Mu mampu untuk mematikan virus tersebut dan mengajarkan kami jua untuk selalu mendekat kepada-Mu, meminta pertolongan-Mu sambil melakukan kehendak Tuhan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah dan gereja, supaya pemutusan mata rantai virus corona ini benar-benar
terjadi di dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus. Kami datang dan mendoakan setiap kami, khusus jemaat Tuhan di Immanuel OSM ini, dari rumah yang pertama sampai rumah yang terakhir, dari orang tua yang sudah lanjut usia sampai janin dalam rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan, kecil besar, tua muda, mereka yang janda, mereka yang duda, mereka yang yatim piatu yang punya kebutuhan khusus, mereka yang sementara ada di atas garai-garai kesakitan di rumah maupun di rumah-rumah sakit, mereka yang sementara menjalani kasus-kasus hukum dan pergumulan-pergumulan pribadi dan tiap-tiap rumah tangga. Kami hadapkan segalanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya setiap peribadahan yang terjadi di tiap-tiap keluarga dapat dijalani dengan serius oleh semua anggota keluarga. Sebab dalam keseriusan itulah kasih-Mu nyata atas setiap keluarga Tuhan. Kiranya setiap keluarga di dalam jemaat ini menyatu hati dan tidak akan menduka citakan Tuhan dengan berbagai perangai dan sikap hidup yang bertentangan dengan kehendak. Terima kasih sebab setiap rumah telah menjadi rumah doa. Itu berarti setiap lingkungan pun telah menjadi lingkungan yang berdoa. Namun kami juga mesti bilang untuk Tuhan, selalu dibarengi dengan penyakit-penyakit sosial, permainan-permainan king yang merajalela, judi, tetapi juga konsumsi minuman keras, dan bentuk kenakalan-kenakalan lainnya. Kami mendoakan kiranya setiap keluarga, terlebih para orang tua, menjadi penasihat, menyampaikan wejangan, menyampaikan advice, menyampaikan teguran dan berdoa bagi seisi keluarga. Tetapi juga para orang tua bisa menjadi pola dan bisa menjadi patron di setiap keluarga, supaya keluarga-keluarga jemaat-Mu ini senantiasa diberkati oleh Tuhan, baik berkat jasmani juga berkat rohani. Kami berdoa di dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Ada banyak pekerjaan yang tidak dilakukan, dan mungkin juga ada yang di-PHK. Tentu Tuhan Allah, hal yang gampang-gampang susah sementara kebutuhan-kebutuhan hidup ini terus berjalan. Kami datang dan memohon belas kasih-Mu. Kami datang dan memohon berkat-Mu dan kepedulian-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau punya 1001 macam cara untuk memuaskan anak-anak-Mu.
jiwa mereka yang sementara ini tetap tinggal di rumah, sehingga baik kuliah maupun sekolah tidak berlangsung secara normal, mungkin juga secara online. Kami mendoakan mereka semua kepada Tuhan agar masa depan yang Tuhan siapkan bagi mereka dapat mereka miliki. Lindungi dan jaga anak-anak kekasih dalam masa tumbuh kembang mereka sampai janin dalam rahim ini. Spiritualitas mereka senantiasa terbentuk di dalam cinta-Mu, dan mereka akan terus menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan dan menghormati orang yang lebih tua. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan para pelayan, baik para pelayan khusus, para pendeta, penatua, dan diaken, dalam seluruh tanggung jawab melayani, mengawasi, membimbing, membina, dan menegur. Kiranya kami dapat melakukan fungsi ini secara optimal di unit-unit pelayanan dan wadah-wadah pelayanan bersama dengan badan-badan pembantu pelayanan di dalam jemaat ini. Sekalipun program-program pemberdayaan sementara ditangguhkan, tetapi wejangan nasihat petuah itu terus disiapkan, memungkinkan ada perbaikan-perbaikan hidup, ada pemulihan-pemulihan dan pembaruan hidup yang sesungguhnya dari setiap kami. Berkati pula ya Tuhan Allah keluarga-keluarga kami yang menopang dan mensupport kami dalam seluruh tanggung jawab melayani, termasuk teman-teman pelayan yang sakit. Tuhan sudi memulihkan dan menyehatkan mereka, sebab kami percaya akan kekuatan kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit dan membangkitkan orang mati. Kami mendoakan gereja-Mu dengan seluruh tanggung jawab memberitakan kabar selamat. Gereja Protestan Maluku secara institusi tetapi juga komunal, melalui seruan-seruan gembala yang mengingatkan kami sekalian untuk tetap menjaga diri dan waspada terhadap pandemi COVID-19. Diberkatilah para pemimpin gereja kami, termasuk umat-Mu secara menyeluruh, baik yang ada di Provinsi Maluku maupun Maluku Utara. Gereja-gereja saudara dalam seluruh tanggung jawab bersama untuk menyampaikan kabar baik. Dirahmatilah setiap mereka. Kami juga berdoa menyerahkan mereka yang beragama lain yang hidup bersama di dalam negara ini. Di tengah segala yang terjadi, mengajarkan kami untuk saling peduli seorang terhadap yang lain, meruntuhkan keegoisan kami, kesombongan diri kami, sikap triumphalistik yang dimiliki, supaya kami berbaur untuk saling berbagi hidup, untuk saling menopang, dan solid untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Diberkati pula pemerintah kami, baik di pusat sampai di dalam daerah di mana kami ada, dengan segala hikmat yang Tuhan peruntukkan bagi mereka untuk mengambil langkah-langkah yang strategis, kebijakan-kebijakan
dalam seluruh tanggung jawab bersama, bahu-membahu, bergandengan tangan, memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Kiranya mereka terus dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh teristimewa kepedulian pemerintah dan gereja bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Kiranya sampai pada penerima bantuan apa adanya, tidak direkayasa, tidak mencari keuntungan diri, tetapi benar-benar menyampaikan kepada yang punya hak untuk menerimanya, dan mengajarkan mereka yang menerima untuk menata kelolanya sedemikian rupa. Dalam masa-masa krisis seperti ini, kami berdoa Tuhan juga memberkati mereka yang terinfeksi, mereka yang sementara ada di ruang-ruang isolasi dan karantina, mereka yang ada dalam pengawasan, dalam pantauan, bahkan orang tanpa gejala. Ya Tuhan, tidak ada seorang pun yang mau sakit, tidak ada seorang pun yang mau terinfeksi virus. Tetapi itulah kenyataan yang tidak bisa ditolak. Kami hanya minta pertolongan Tuhan untuk memulihkan dan menyehatkan mereka. Dan ajar kami sekalian untuk mensupport mereka, tidak mendiskreditkan mereka dan keluarga seakan-akan virus ini adalah suatu keaiban. Mensupport mereka dengan mendoakan dan memberikan spirit bagi mereka, supaya secara psikis mereka sehat. Tuhan memberkati termasuk para petugas kesehatan yang cukup banyak terinfeksi. Ya Tuhan, mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka lupa terhadap diri mereka hanya untuk kerja kemanusiaan. Kami mohon belas kasih-Mu untuk menjamah mereka, memulihkan dan menyehatkan mereka. Termasuk keluarga-keluarga mereka, Tuhan berkati. Bersama dengan para relawan, para cleaning service, doa kami menyertai mereka untuk ada di dalam perlindungan. Jangan biarkan mereka khawatir dan cemas menghadapi hidup hari ini dan yang akan datang, Tuhan. Yakinkan mereka bahwa Tuhan pasti turun tangan membantu mereka, dan Engkau sementara mengerjakan itu bagi mereka, supaya mereka pulih dan sehat. Juga bagi mereka yang lain, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu nyata dan tidak terkirakan atas kami. Terima kasih pula atas kebenaran firman yang telah disampaikan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memaknai firman ini dalam hidup tiap-tiap hari, supaya keadilan dapat kami tegakkan, supaya kami bisa menata kelola berkat-berkat Tuhan dengan baik, dan supaya kami memakan waktu yang adalah anugerah-Mu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi hidup hari ini dan yang akan datang. Sertai kami di sepanjang musim baru pemberian Tuhan. Bahkan semua yang terlibat di saat ini, kami mendoakan tenaga website, Kanturia, pemain keyboard, dan teman-teman pelayan.
termasuk keluarga, penata sahur. Doa kami menyertai mereka dengan seluruh talenta dan skill yang Engkau peruntukkan bagi mereka. Bahkan persembahan-persembahan syukur, persembahan-persembahan kesepuluhan, sumbangan-sumbangan bagi pembangunan fisik di dalam jemaat yang telah disiapkan di tiap-tiap rumah tangga dari apa yang ada pada kami semua. Sudilah Tuhan menjamah, sudilah Tuhan menguduskannya dan menghidupkannya, supaya berguna bagi pelayanan pekerjaan-Mu, dan yakinkan setiap kami yang memberi dengan sukacita dan sukarela bahwa kami tidak akan pernah berkekurangan, melainkan berkecukupan, bahkan berkelebihan. Berkati hari ini dan musim ini, bahkan hari-hari kami ke depan. Dunia ini secara menyeluruh, alam ini dikendalikan juga oleh. Ini doa kami, ini harap kami. Kami menyampaikannya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri dan kita kidungkan nyanyian kidung jemaat nomor 457 bait pertama dan 4. Saudara, kita terpanggil untuk memelihara keutuhan dan kekudusan rumah tangga dan keluarga kita. Sebab itu marilah kita tumbuhkan cinta kasih dalam saling peduli seorang akan yang lain, serta rawatlah kasih persaudaraan dengan semua orang, dan peliharalah ciptaan Tuhan di sekeliling kita. Maka terimalah janji penyertaan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Shalom.